Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, kali ini saya sedang akan menulis sebuah artikel ya. Ini akan saya publikasikan di jurnal PASA ya di Thailand ya. Ini judulnya adalah Student Engagement with Supervisory Feedback and its Impact on Timely Thesis Writing Completion. Nah, ini pendahuluannya juga sudah saya selesaikan. Nah, ini adalah pendahuluannya, sudah kurang lebih selesai. Uh, dan masalahnya adalah saya sedang kebingungan bagaimana cara memulai literature review ya dari judul ini. Bagaimana saya mulai membuat sebuah literature review yang bagus, komprehensif dan juga mencakup, mengcover semua aspek dalam artikel saya ini. Nah, saya ini sudah mencari banyak sekali artikel ya yang sudah saya rangkum, kemudian saya baca, tapi sepertinya itu akan memakan waktu yang sangat lama sekali ya. Ini sudah berapa banyak artikel yang ada di sini ya. Ini ada ratusan artikel yang harus saya baca satu persatu jika saya ingin mendapatkan literature review yang sangat bagus ya. Ini adalah beberapa contoh artikel yang harus saya baca satu persatu ya. Pastinya akan sangat melelahkan, bukan ya? Jadi sobat mungkin yang pernah merasakan bagaimana kita menyusun sebuah literature review secara manual, pastinya akan memakan waktu yang sangat lama, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, atau bahkan juga bertahun-tahun. Tentunya ini sangat tidak produktif sekali. Nah, saya coba akan melihat beberapa ini ya, cara manual yang biasanya dulu kita lakukan biasanya adalah membaca abstraknya ya. Minimal kita baca abstraknya, kemudian kita membaca findingnya, discussionnya, dan seperti ini kita harus baca satu persatu dan itu akan memakan waktu yang sangat lama ya karena tidak mungkin hanya satu artikel, pastinya ada puluhan bahkan ratusan artikel yang harus kita baca untuk mendapatkan literature review yang sangat kuat maupun sangat bagus ya. Ini saya sobat bisa membayangkan berapa lama yang saya butuhkan untuk menghasilkan sebuah literature review yang bagus dari sangat banyak jurnal ini atau artikel ini. Nah, tentunya sekarang sudah ada AI yang sangat bagus sekali. Nah, kita akan coba membuat literature review dengan bantuan ChatGPT ya. Coba kita di sini. Dari judul ini, dari judul yang saya buat tadi, saya ingin membuat sebuah prompt yang saya perintah ke dia untuk menghasilkan ini ya. Nah ini coba kita lihat seperti apa kemampuan dia menghasilkan literature review ya. Coba ini ya, create me ya, misalkan gini. Sorry, create me, create a strong literature review for this article entitled. Nah ini coba kita lihat seperti apa hasil yang dia bisa buat ya. Oke. Nah ini salah satu kelebihan ChatGPT, dia bisa membuat jawaban secara instan ya, lengkap sekali. Nah, tapi kalau sobat bisa sobat bisa mengetahui bahwa dia hanya bisa meringkas ya. Jadi dia tidak bisa melakukan sebuah literature review yang dalam dan juga kritis ya. Dia hanya meringkas ya. Kalau sobat lihat, dia hanya bisa membuat mungkin 10 lah maksimal sitasi yang bisa dia hasilkan, dan itu pun biasanya juga belum tentu valid ya secara kredibilitasnya. Nah, sepertinya sudah sangat bagus, tapi faktanya dia tidak cukup kredibel. Nah, ini adalah salah satu contoh yang saya perintahkan ke dia untuk membuat sebuah literature review, structure, strong literature review dari judul yang saya paste tadi ya. Coba kita
kita perintahkan dengan prompt yang sama. Ya, kita lihat seperti apa kita buat di Perplexity ya. Kita lihat berapa artikel yang bisa dia eh, baca, kemudian dapatkan saripatinya sehingga menjadi sebuah artikel yang atau literature review yang sangat bagus ya. Nanti kita akan lihat berapa yang bisa dia buat ya dalam waktu yang sangat singkat ya. Oke, ini sudah hampir jadi di sini. Nah, kan kita lihat di sini dia cukup cepat, cukup handal, tapi lagi-lagi dia hanya bisa meringkas ya, tidak bisa melakukan atau membuat literature review yang solid, kemudian komprehensif dengan struktur Prisma. Nah, itu yang mungkin hanya kita dapatkan 10 sources saja. Dari ChatGPT juga sekitar 10. Nah, kita akan ganti dengan Site AI ya. Coba kita ini adalah AI yang juga cukup uh, banyak diminati sekarang. Kita akan lihat seberapa hebat dia bisa membuat sebuah literature review dari judul yang saya apa namanya saya buat. Nah, ternyata ini ada sedikit kendala ya. Dia sudah harus mengaktifasi Seven Trade Trial ya. Jadi kita skip saja ya. Kalau kita lihat ChatGPT juga sangat bagus, instan, tapi dia tidak bisa memberikan atau membuat literature review yang powerful, solid, dan juga menggunakan Prisma structure ya, atau struktur Prisma ya. Ini juga Perplexity juga seperti itu. Site AI juga apa namanya perlu perlu activate juga dengan beberapa keterbatasan yang mungkin bisa kita antisipasi dengan berlangganan ya. Nanti kita akan lihat, nah ini sudah dia bisa membuat dari 25 sources ya. Ini hasilnya nanti akan kita lihat, akan kita bandingkan. Pastinya kalau dibandingkan dengan cara-cara konvensional pastinya ya lebih cepat ya. Tapi secara kredibilitas kita belum tahu hasilnya apakah artikel yang dia citasi atau abstrak yang dia baca itu cukup kredibel atau tidak. Nah, untuk itu saya akan merekomendasikan sobat semua dengan sebuah AI yang bisa men-screening lebih dari 300 artikel dalam waktu kurang dari 1 jam. Apa namanya? Namanya adalah Sky Space ya. Ini adalah sebuah AI yang menurut saya sangat powerful, sangat recommended untuk kita membuat sebuah review literature ya. Kita akan langsung coba seberapa hebat dia dan apakah benar waktunya kurang dari satu jam ya. Kita pilih di sini namanya systematic review. Nah, di sini adalah do systematic literature review ya. Pastikan ketika sobat menggunakan fitur ini ketik dengan do systematic literature review atau SLR ya. Nah, kita paste saja tadi judulnya di sini. Kita akan lihat berapa di sini. Nah, kita hapus saja. Nah, ini pastikan sobat semuanya yang harus dipastikan adalah ini ya, saya perlihatkan di sini. Nah, ini yang harus sobat tahu adalah do a systematic literature review atau SLR ya. Nah, ini adalah kata kunci ya. Ini adalah kata kunci agar ketika kita mengetik ini agentnya akan otomatis bekerja sebagai SLR agent ya. Kita akan lihat seberapa hebat fitur ini ya. Oke. Nah, ini memang tidak secepat ChatGPT maupun Perplexity dalam hal membaca ya, karena memang dia tidak hanya meringkas ya, tapi dia memang membaca keseluruhan artikelnya. Nah, itu adalah salah satu kelebihan. Nah, ini langsung menggunakan Prisma format ya. Dia fungsinya langsung research question generation. Dia mulai, nah ini adalah meskipun demikian kita masih punya kendali. Kalau kita tidak, kita bisa menambahkan research question di sini, atau kita klik aja continue to next step. Nah, ketika kita klik itu dia akan melanjutkan screeningnya, itu yang akan dia lakukan. Nanti kita akan hitung, kita tadi start dari 19.38 ya, jam 7 lebih 38 menit. Ini salah satu fiturnya adalah screening kriteria generation ya. Dia
bisa memilih sources yang berkualitas ya, tidak hanya sources yang abal-abal. Nah, ini adalah caranya. Nah, ini kita diminta persetujuan ya, apakah kita continue to next step. Kalau kita klik berarti dia akan melanjutkan proses screeningnya. Nah, ini kita tetap memegang kendali, itu adalah salah satu kelebihan dari Skyspace ya. Jadi tidak langsung diberikan jawaban instan, tapi dia memberikan kendali kepada kita, apakah kita menerima, mengambilnya atau tidak. Nah, itu artinya peran kita sebagai human masih diberikan. Nah, ini juga kita diberikan waktu untuk memvalidasi apakah kita lanjut atau tidak. Sekaligus ini juga ada any year, past 2 years, past 5 years, past 10 years ya. Saya pilih yang paling baru dan paling relevan. Saya klik yang past 2 years. Nah, ini 2024 sampai 2026. Kenapa? Untuk mendapatkan kebaruan atau novelty dari hasil yang dihasilkan oleh Skyspace nanti. Saya klik saja confirm and start SLR. Nah, ini memang agak sedikit memakan waktu ya, karena memang dia tidak hanya screening abstrak, tapi dia screening keseluruhan artikel ya. Bayangkan kalau dia membaca ratusan artikel dalam waktu yang singkat, kurang dari 1 jam sesuai dengan slogannya, kemudian dia harus menghasilkan sebuah SLR atau Systematic Literature Review dengan model Prisma dengan kekuatan yang sangat berkualitas. Nah, pastinya akan sangat bagus nanti hasilnya. Nah, kita juga bisa melihat live ininya, live activity-nya, apa yang dia lakukan sebenarnya. Nah, dia sedang membaca ini ya. Nah, ini sudah ada 18 paper yang sudah dia screening ya. Nanti kita akan tunggu seberapa banyak artikel yang dia hasilkan atau dia berhasil membaca, screening, kemudian melihat relevansinya maupun urgensinya terhadap judul atau prompt yang tadi saya tuliskan. Nah, ini masih terus berjalan ya. Ini ada beberapa model tabel ya. Dia salah satu kelebihannya Skyspace adalah dia memiliki fitur yang sangat banyak sekali. Kalau dia di sini kita bisa klik add column. Nah, di sini ada pilihan abstract, insight, conclusion, summarize abstract, result, summarize introduction, method, literature survey, dan banyak lagi yang lainnya ya. Jadi kalau kita sesuai dengan kebutuhan kita, kalau kita mencari research gap, dia juga bisa menghasilkan tabel dalam beberapa informasi yang dibutuhkan oleh kita ya. Ini masih terus ya dia men-screening. Kalau kita bandingkan tadi, tentunya ini lebih lama dibandingkan dengan ChatGPT maupun Perplexity maupun Scite AI. Tapi nanti kita lihat hasilnya. Output yang dihasilkan oleh Skyspace itu pastinya akan lebih bagus ya. Saya jamin karena saya adalah penggunanya, saya usernya, dan saya sudah mengetahui bahwa hasil dari Skyspace itu pastinya lebih kredibel, lebih valid ya secara sources dan pastinya lebih berkualitas. Nah, ini kita masih menunggu. Nah, ini masih screening ya. Nah, ini masih screening terus ya. Dia memang membacanya agak lama, tapi hasilnya pasti akan lebih bagus. Nanti kita akan pastikan ya. Terus kita tunggu beberapa saat ya, belum ada 15 menit. Nah, ini sudah beberapa artikel yang memang secara topik sangat spesifik dan pastinya dia akan mencari hasil yang juga sangat spesifik pula. Nah, ini sudah ada 23, kemudian ada 18, ya sudah cukup banyak, ini 24 citation, dan seterusnya akan kita lihat terus seberapa banyak artikel yang bisa dia baca, screening, dan kita akan lihat nanti hasil akhirnya seperti apa. Dan ini masih terus berjalan. Agent is running ya, ini artinya dia terus berjalan. Kita lihat di sini. Nah, ini kita bisa highlight apa yang dia sedang lakukan di sana. Nah, ini kita bisa sambil melihat di sini, kira-kira apakah artikel yang dihasilkan oleh Skyspace ini cukup relevan atau tidak ya. Ini hanya menunjukkan 7 papers dari sekian banyak paper yang dia sedang screen ya, sedang pindah ya. Oke, ini masih berproses terus. Nah, ini juga ada beberapa kita bisa
kita bisa matikan fitur di sini, atau kalau kita pengen tahu ya kita bisa klik saja di sini untuk melihat perkembangan apa yang sedang dia lakukan. Nah, kelebihan-kelebihannya tadi ya dia menghasilkan atau membuat bisa screening dengan database yang sangat besar, bisa 300 plus ya kalau temanya sesuai dengan query kita. Kemudian dia menggunakan apa namanya kriteria yang sangat ketat sekali ya. Kemudian dia memiliki fitur untuk eh, navigasi kita masih memegang kendali penuh apakah kita terima atau tidak tadi yang sudah saya praktekkan, dan yang selanjutnya adalah hasilnya adalah menggunakan Prisma format ya. Standar Prisma adalah standar yang diakui oleh seluruh hampir seluruh apa namanya hampir seluruh uh, jurnal-jurnal internasional dia menggunakan Prisma format. Nah, ini sudah mulai kita lihat hasilnya. Ini SLR Progress Plan. Dia mulai dari research question, memformulasikan PICO research question, kemudian get user approval on question, kita diminta persetujuan. Screening kriteria, kita juga diminta untuk menyetujui screening kriteria yang dia usulkan. Ini literature search, dia baru memulai literature search, kemudian screening. Nah, ini mulai dari abstrak, memang mulai dari abstrak, kemudian filter, filter out exclude abstrak ya. Kemudian download full text, ingat ya, run full text screening ya, dia tidak hanya abstrak screening. Filter out excluded full text ya, dia langsung memfilter yang tidak diperlukan. Kemudian data extraction and report ya, extract structure data column tadi yang saya tunjukkan, generate Prisma flow diagram nanti akan saya tunjukkan di belakang. Write reference file, write Prisma report. Nah, ini adalah salah satu kelebihan yang dimiliki Skyspace yang tidak dimiliki oleh AI agent yang lainnya. Nah, tentunya saya selalu menyarankan sobat semua untuk mencoba menggunakan dan merasakan ketangguhan dari Skyspace ini. Ya, artinya kita bisa membuat artikel yang lengkap dari mulai introduction sampai discussion dan seterusnya dengan menggunakan cukup satu AI ini. Nah, ini sangat powerful sekali. Oke, sudah hampir 10-15 menit ya, kurang lebih dia sedang melakukan tugasnya. Kita tinggal melihat saja nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini juga ada pilihan. Nah, ini adalah all filesnya. Ini banyak sekali ya. Artikelnya ada 478 ya papers yang dia lihat ya. Kita akan kembali ke sini. Nanti kita akan lihat apakah ya dia sudah selesai atau belum ya. Kita juga pastinya menunggu-nunggu ya seperti apa hasil dari SLR yang dihasilkan oleh Skyspace ini ya. Ini sudah hampir apa namanya? Kita sudah lihat di sini ya. Ini masih proses ya. Oke. Oke, kita tunggu sesaat lagi ya. Sudah sekitar 15 apa namanya 15 menit lebih kita lihat di sini. Ini masih terus jenis running, dia masih mencari terus, masih memproses terus sampai di tahapan ini ya, title and abstract screening dan seterusnya, screening abstrak. Nah, ini memang cukup memakan waktu, tapi nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini sudah mulai hasilnya mulai tampak ya, kita lihat di sini live-nya. Ini sudah mulai membuat report ya sepertinya. Oh belum, dia masih download full text ya, masih mendownload full text ya. Sudah ada 10, 16, 17 menit ya, atau 20 menit kurang lebih. Kita akan tunggu terus untuk melihat hasil dari Skyspace ini. Mudah-mudahan nanti sobat semuanya bisa semakin yakin bahwa fitur-fitur dari Skyspace ini sangat powerful dan pastinya akan sangat membantu kita sebagai mahasiswa, dosen maupun peneliti untuk menghasilkan sebuah artikel yang pastinya sangat kredibel dan juga dengan literature review yang sistematik dengan sekaligus menggunakan Prisma format. Nah, ini masih full text screening, tadi downloading, step kita masih ada di step ke-8 ya. Full text screening, ini masih cukup lama ya waktunya. Tadi saya bilang kurang dari 1 jam, ini masih belum ada setengah jam ya, sudah di step 8.
Di step 8 ini adalah mana kita lihat di step 8 itu ini full text screening ya, sudah di tahap sini ya. Run full text screening, nanti filter out excluded. Nah, ini sudah filter out filter to included papers. Nah, ini sudah ini akhirnya ada ini ya, ada laporan ke sini. Nah, ini sudah pada langkah yang ke ini ya, extract data and data column sudah ini data extraction ya di 9 ini. Di langkah yang ke-9 ya, data extraction and report. Nah, setelah ini generate Prisma flow diagram. Nah, terakhir nanti adalah write reference file dan write Prisma report ya. Ini akan sangat membantu kita untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah dari apa namanya SLR yang dilakukan oleh Skyspace ya. Tentunya memang agak lama, agak memakan waktu, tapi nanti ya hasilnya pasti lebih meyakinkan, berkualitas dan kredibel ya. Nanti kita akan lihat ini masih pada tahap ke-9, step 9, data extraction. Nah, ini cukup memakan waktu memang, tapi akan kita lihat nanti ya hasilnya. Oke, selanjutnya generate Prisma flow diagram. Ini masih terus menunggu ya di sini. Nah, ini sudah selesai ekstraksi dan ekstraknya di step 10. Sekarang kita ada di step 10. Generate Prisma flow diagram ya, ini juga sangat penting sekali untuk kita menghasilkan literature review dengan Prisma flow diagram ya. Ini pasti akan sangat berbeda dengan hasil yang didapatkan di sini ya. Kalau kita bandingkan di sini dia hanya deskriptif biasa saja. Nah, nanti ini juga biasa saja, sangat generik ya. Ini juga cukup generik. Nah, ini juga cukup generik ya. Tidak ada yang tidak melewati proses yang sangat panjang tadi. Nah, ini juga generik sekali. Kita bisa lihat di sini generik sekali. Ini juga cukup generik ya hasilnya. Nanti kita akan lihat di sini apa sih bedanya dengan AI agent yang lainnya. Nanti seberapa hebat hasil yang dia dapatkan. Nah, tentunya kita akan lihat di sini hasil dari SLR-nya. Kita ada di step 11 ya. Step 11 itu write reference file. Nah, terakhir nanti kita akan write Prisma report ya. Nanti kita akan lihat hasil akhirnya seperti apa. Nah, ini yang kita tunggu. Apakah hasilnya sama dengan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau yang manual seperti ini ya. Tadi ada yang manual seperti ini. Apakah hasilnya seperti ini? Kita akan lihat ya. Ini saya juga sudah membuat di bawah seperti ini. Ini ada literature review. Apakah nanti hasilnya seperti ini atau seperti apa? Ya, kita juga sama-sama penasaran. Kita akan lihat beberapa saat lagi. Nah, ini adalah hasilnya ya, hasil dari screening dari step 1 sampai dengan step 11 yang dilakukan oleh Skyspace ya. Tentunya sangat berbeda jauh dengan apa yang dihasilkan oleh AI agent sebelumnya ya, dari mulai ChatGPT, Perplexity AI, Site AI maupun cara manual yang sudah pernah saya lakukan juga ya. Nanti kita akan lihat seperti apa hasilnya. Nah, dia masih sedang menyusun hasil. Nanti kita akan lihat sesaat lagi seperti apa hasil lengkapnya ya dari apa namanya dari SLR yang dia hasilkan. Nah, kalau pengalaman saya, hasil dari Skyspace ini sudah bisa menjadi artikel SLR yang cukup powerful dan cukup recommended untuk disubmit di jurnal internasional terindeks atau jurnal internasional bereputasi. Nah, ini akan sangat membantu kita sebagai peneliti atau mahasiswa, dosen bisa memberikan insight kepada mahasiswa agar memilih AI yang powerful dan juga memilih AI yang bisa kita pertanggungjawabkan secara etiknya. Nah, ini cukup panjang sekali hasilnya ini ya. Ini masih running terus. Nah, ini belum hasil akhir ya. Dia masih full text screen included. Nah, ini sudah di sini. Nah, ini masih running ya. Ini belum selesai. Masih cukup lama ya. Ini sudah ada tadi kita mulai dari 1930 sekarang sorry tadi 1938 ini sudah 20
3 menit ya, 23 menit sudah kita lampaui untuk menghasilkan ini ya, cukup panjang sekali ya. Tentunya tidak sama dengan hasil dari AI sebelumnya. Nah, ini masih running terus, agent is running terus sampai dia nanti fitur di sini berhenti. Nah, itu tandanya proses screeningnya sudah selesai. Nanti kita akan lihat seperti apa hasil akhirnya. Saya juga penasaran apakah hasilnya cukup recommended atau tidak ya. Nanti kita akan lihat seperti apa hasil akhirnya ya. Ini masih terus berjalan, agentnya masih running terus. Nah, ini masih kita scroll ke bawah, ini masih panjang sekali di sini ya. Nah, ini sangat panjang sekali. Nah, ini masih cukup panjang, hasilnya belum kita hasil akhirnya atau reportnya belum selesai ya. Nanti kita akan sama-sama menunggu ya seperti apa hasil dari SLR yang dihasilkan oleh Skyspace ini. Wah, ini terus masih masih belum selesai sampai ini sampai di sini masih belum selesai juga. Kita tunggu aja, kita tunggu sampai dia menyelesaikan seluruh proses yang dia lakukan ya, mulai dari step 1 sampai step 11. Ini sudah step 11, step terakhir, dan nah ini masih ini adalah perfect. Now I have all the information needed. Nah, ini masih masih menyusun comprehensive Prisma Compliance Systematic Literature Review Report ya. Dia masih sedang menulis terus, dia membuat SLR Prisma Report uh, terus ya, masih belum berhenti. Ya, kita lihat di sini dia masih terus menulis. Oke, nah ini sudah sampai conclusion, sepertinya dia sudah akan selesai ya prosesnya. Nanti kita akan tunggu sampai dia berhenti running ya, berhenti berlari ya. Kita akan lihat ini sudah direction for future research. Sepertinya sudah mulai mulai akan selesai ya. Ini sudah references. Nah, ini biasanya kalau sudah references sudah hampir selesai. Kita tunggu dulu berapa reference yang dia gunakan untuk menghasilkan. Nah, ini students engagement with supervisory feedback and its impact on thesis time recommendation systematic literature review. Ini hasilnya sangat sangat apa namanya? Sangat, kita coba ini ya, geser di sini. Oke, ini sedang ada dia memperbaiki ya. Kita lihat lagi nanti seperti apa hasil akhirnya. Oke, ini masih jadi begini ya. Ini adalah ini masih running ya. Nanti kita akan lihat lagi seperti apa hasil akhirnya. Oh, dia mendapatkan 68 reference properly appended ya. Kalau dibandingkan di sini ada 10, di sini ada 10, di sini ada 2, oh sorry, di sini ada 20 tadi ya. Nah, di sini dia menghasilkan nah ini sudah, nah ini step 12 finish. Now let me finalize the systematic literature review. Nah, ini sudah selesai. Kita akan lihat seperti apa hasil akhirnya. Nah, di sini sedang finalisasi ya, finalisasi dari hasil SLR yang dia lakukan. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nah, ini modelnya sudah mirip dengan artikel-artikel di jurnal internasional ya, dengan judul yang sangat bagus. Ini abstraknya, kemudian sampai ke bawah ya. Ini sudah cukup lengkap sekali. Nah, ini sampai ke bawah. Ini sudah siap upload sebenarnya. Kalau kita langsung mau menggunakan dia sebagai jurnal ya, atau artikel yang akan kita submit di jurnal internasional bereputasi. Nah, seperti ini hasilnya kalau dibandingkan dengan AI sebelumnya pasti sangat jauh sekali ya. Kalau saya ngeliat ya ini 10/10 lah, atau 11/10 ya, karena sangat komprehensif dengan Prisma format dan seterusnya. Ya, ini bisa kita gunakan sebagai apa namanya? Kita gunakan sebagai literature review. Nah, ini adalah hasil dari kurang lebih 21 menit untuk menghasilkan literature SLR yang sangat bagus seperti ini. Nah, kita lihat berapa sih yang kita harus keluarkan untuk mendapatkan fungsi yang sangat keren ini. Nah, ini adalah pricingnya ya. Coba semuanya silakan dilihat. Ini pricingnya $20 per bulan, $90 per
Kemudian untuk yang advance, advance itu apa saja fiturnya kita lihat di sini. Nah, ini sangat ini upgrade-nya $2.000 per bulan, 40.000 monthly credit. Nah, ini atau juga untuk yang Teams ya, Teams-nya pastinya lebih lebih murah ya. Ini adalah akun yang bisa digunakan secara bersama-sama. Nah, ini kalau bulan, kalau year ya ini paket per bulannya seperti ini, paket per tahunnya ini ada diskon 40% untuk teman-teman yang subscribe melalui link dari saya ya. Ini ada 40% yang potongan untuk yang berlangganan tahunan dan 20% untuk sorry ini juga sama 40%. Manfaatkan waktunya, jangan sampai sia-sia ya. Ini juga you can cancel anytime. Anda bisa mengcancel setiap saat. All plan have 100% money back guarantee for 24 hours ya. Kalau tidak cocok bisa di cancel dan uangnya kembali 100% dalam waktu 24 jam. Jadi ini adalah beberapa atau salah satu fitur dari Skyspace yang menurut saya sangat powerful. Jadi kalau teman-teman sedang menulis skripsi, tesis, disertasi, rasa-rasanya wajib memiliki AI ini ya. Jadi jangan lupa segera kunjungi websitenya skyspace.com, pricingnya seperti ini, rasakan manfaat yang sangat banyak sekali, terutama ketika kita membuat SLR yang sangat komprehensif dengan Prisma format ya. Thanks for watching, jangan lupa terus like, comment, share, dan subscribe Pak Saf Channel. Jangan lupa berlangganan Skyspace melalui link yang ada di bio atau deskripsi video ini ya. Check it out ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.